Hai Passenger, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku Jasmine di sini akan berbagi informasi kepada kalian. Oke, jadi Passenger, hari ini aku ingin membagi informasi seputar SNMPTN dan SBMPTN nih. Nah, jadi Passenger ini tahu tidak sih apa itu SNMPTN ataupun SBMPTN, ataupun kalian yang udah kelas 12 nih, atau mungkin kalian itu kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 semester 1. Nah, ayo kita simak ya penjelasannya dari aku. Oke, untuk yang pertama, aku ingin membahas seputar SNMPTN terlebih dahulu. Jadi, apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah seleksi nasional memasuki perguruan tinggi negeri. Jadi, SNMPTN itu jalur yang bergantung kepada nilai dan prestasi lainnya ya, Passengers, atau bisa dibilang ini nilai rapot ya. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mengikuti atau sudah terdaftar di SNMPTN tersebut, tidak perlu lagi pusing akan hal ujian karena kalian itu tinggal daftar ulang saja untuk menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Meskipun begitu, tidak semua siswa nih Passengers dapat mengikuti SNMPTN karena seleksinya itu sangat-sangat ketat. Jadi, kalian itu tuh harus bersungguh-sungguh banget nih Passengers. Nah, untuk kelangsungan informasinya, yuk kita mulai. Yang pertama yaitu ada persyaratannya dong Passengers. Jadi persyaratannya tentu saja yang pertama, kalian adalah siswa kelas 12 SMA. Yang kedua adalah tentang NISN nih Passengers. Pastikan NISN kalian itu terdaftar di PDSS. Nah, untuk mengecek NISN kalian bisa juga melihat di website NISN ya Passengers ya. Yang ketiga yaitu pastikan ada nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 nih Passengers. Bagi yang 3 tahun dan bagi yang 7 tahun yaitu bagi yang 4 tahun yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 7. Yang keempat, tentu saja kalian harus memenuhi akademis yang disesuaikan oleh setiap masing-masing PTN. Nah, seperti yang aku beritahu nih tadi Passengers, kenapa sih banyak siswa yang tidak dapat memasuki SNMPTN? Berikut ini alasannya. Yang pertama, SNMPTN sendiri merupakan jalur yang ditentukan oleh sekolah sendiri. Jadi, siswa yang dapat mengikuti SNMPTN itu ditentukan oleh sekolah nih Passengers. Dan persyaratan yang pertama adalah yaitu bergantung dengan akreditas sekolah kalian nih Passengers. Bila sekolah kalian berakreditas A, maka siswa yang akan dipilih adalah 40% dari total keseluruhan siswa angkatan itu. Yang kedua yaitu bila sekolah kalian mempunyai akreditas D, maka sebanyak 25% dari angkatan kalian yang akan dipilih untuk mengikuti SNMPTN. Yang ketiga yaitu sekolah yang berakreditas C, maka akan hanya diambil 5% dari seluruh total siswa angkatan. Wah, sungguh ketat ya Passengers ya. Nah, seperti yang aku kasih tahu tadi, sekolah sendirilah yang menentukan siapa yang dapat mengikuti SNMPTN melalui pemeringkatan nih. Nah, setiap jurusan itu pemeringkatannya berbeda-beda ya Passengers. Yang pertama yaitu MIPA. MIPA tentu saja ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, fisika. Yang kedua ada IPS, yaitu pastinya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geologi, dan ekonomi. Yang ketiga ada bahasa, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan penguasaan bahasa asing lainnya. Yang keempat yaitu adalah SMK, mencakup matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian nih Passengers. Lalu nih Passengers, ada beberapa PTN yang sudah membocorkan penilaian SNMPTN itu seperti apa saja nih. Ya, walaupun penilaian ini bersifat umum, tetapi kalian bisa menonjolkan nih dari salah satu persyaratan ini Passengers. Yang pertama yaitu adalah faktor siswa. Faktor siswa sendiri terdiri dari nilai rapot. Nah, jadi PDSS atau PTN yang ingin kalian tuju itu dapat melihat total dari nilai rapot kalian nih Passengers. Yang kedua yaitu nilai per mata pelajaran. Jadi sebagai contohnya ini Passengers, jika si A dan si B ingin memasuki UI dan dia berdua juga ingin memasuki fakultas fisika, nah tetapi rapot si
total rapot si A ini lebih unggul daripada total rapot si B nih passengers. Tetapi jika kita lihat secara per mata pelajaran, si B ini lebih unggul di fisika daripada si A. Maka si A dan si B itu pantas untuk bersaing. Yang ketiga adalah konsistensi. Apa sih konsistensi yang dimaksud di sini? Yaitu adalah nilai. Grafik di mana grafik nilai kalian itu tuh harus melonjak naik, atau pastikan atau usahakan nilai kalian itu berjalan lurus. Jadi jangan sampai nilai kalian itu tuh bergrafik turun passengers, karena itu akan mempengaruhi banget nih untuk penilaian SNMPTN nanti. Yang keempat yaitu adalah prestasi di luar sekolah. Nah, bagi kalian yang mengikuti non akademis atau bisa dibilang ekstrakurikuler ya, kalian bisa mendalami banget nih passengers. Mungkin seperti contohnya silat, taekwondo, ataupun lomba debat dan sebagainya. Wah, kalian bisa banget nih passengers menggunakan itu untuk membantu kalian di SNMPTN nanti. Yang kedua yaitu ada faktor dari sekolah. Apa itu yang faktor dari sekolah? Terdiri dari akreditas dan prestasi sekolah nih passengers. Jadi bila sekolah kalian mempunyai akreditas yang baik atau nama yang baik, itu akan menjadi salah satu pertimbangan PTN dalam memilih siswa di sekolah kamu. Nah, yang kedua yaitu ada faktor track record alumni. Jadi bila bila banyak kakak kelas yang terdaftar di PTN tersebut, maka makin besar potensi mereka untuk melirik siswa dari sekolah kamu. Tetapi passengers, reputasi sekolah kalian juga bisa menurun bila banyak kakak kelas kalian yang tahun kemarin sudah banyak terdaftar di PTN tersebut tetapi tidak mengambil atau bisa dibilang tidak mendaftar ulang di PTN tersebut, maka sekolah kalian akan mendapat nilai buruk dari PTN tersebut nih passengers. Jadi hati-hati ya passengers dalam memilih PTN. Ketiga yaitu ada faktor lainnya. Yang pertama yaitu ada pengembangan SDM daerah. Yang ketiga adalah kebijakan khusus setiap PTN. Lalu passengers pasti bertanya-tanya, seberapa banyak sih peluang kita untuk masuk atau untuk lolos di SNMPTN ini? Menurut survei dari tahun 2020 lalu, yang siswa yang mengikuti SNMPTN dari seluruh Indonesia tercatat sebanyak 489.601 siswa dari seluruh Indonesia, dan yang lolos hanya 96.496.000 siswa nih passengers. Wah, sangat ketat ya passengers ya. Jadi bila kita presentasikan, yang lolos hanya sekitar 19,7% nih passengers. Tetapi jangan murung hati dulu nih passengers, karena pada kenyataannya persentase atau tingkat penerimaan dari setiap PTN atau jurusan tertentu itu bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah nih passengers. Mungkin ada yang 1% ataupun ada yang 20%. Jadi jangan terkecoh ya passengers dengan angka 19,7% itu. Oke, yang kedua kita akan membahas SBMPTN. Apa sih itu SBMPTN? SBMPTN sendiri menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer sebagai kriteria penilaian. Tetapi ada pula beberapa PTN yang meminta portofolio SBMPTN untuk menambah penilaian terhadap beberapa jurusan tertentu nih passengers. Nah, perlu kalian tahu juga nih passengers, LTMPT adalah satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan SBMPTN maupun UTBK. Lalu kalian juga dapat menemukan informasi terbaru seputar SBMPTN di websitenya LTMPT. Nah, passengers, kita menuju persyaratannya nih. Umumnya SBMPTN menerima siswa yang lulus di tahun tersebut ataupun maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi sebagai contoh, bila kalian ingin mendaftar ke PTN pada tahun 2021, maka lulusan tahun 2019 masih bisa mengikuti SBMPTN tersebut. Lalu serta kalian merupakan WNI asli yang terdaftar nomor kependudukannya. Lalu siswa yang mendaftar SBMPTN maksimal berusia 25 tahun. Dan tentu saja passengers, bukan siswa yang dinyatakan lolos SNMPTN. Tidak hanya itu passengers, jika kamu tertarik untuk mengikuti ujian SBMPTN, kalian harus memiliki akun LTMPT beserta akun SBMPTN ya passengers untuk mengikuti ujiannya. Lalu untuk biaya pendaftaran itu
Berapa banyak sih biaya pendaftaran SBMPTN termasuk biaya pendaftaran UTBK? Ketentuan biaya pendaftaran ini setiap tahunnya itu berbeda-beda passengers. Pada tahun 2021 ini, ketentuan pembiayaannya adalah untuk yang Saintek itu sebesar 200.000 dan begitu pula untuk yang Sosum. Tetapi untuk yang campuran itu sebesar 300.000. Bagaimana nih passengers untuk yang kelulusan nih passengers? Nah, pada tahun 2021 lalu sebanyak 777.848 siswa yang mendaftar di seluruh Indonesia, yang diterima hanyalah 184.942 siswa, atau bisa kita persenkan sebanyak 23,78%. Sekian dari aku, Jasmine. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.